Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sifat komutatif pada penjumlahan. Alhamdulillah, ini kita sudah masuk di pembelajaran yang ada di subtema 1, tema 2, kelas 3. Nah, insya Allah nanti kita akan selesaikan dengan cepat di tema 2 ini, karena nanti di pertengahan bulan September kita akan ada ulangan tengah semester atau mid semester. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik anak-anak, nah di sini ada cerita. Kalau Dayu, ini Dayu ya, dia sedang menyapu halaman rumahnya hingga bersih. Nah, kemudian dia memiliki ide kalau dia mau mengumpulkan daun-daun kering. Jadi daun-daun yang sudah dia sapu itu mau dia kumpulkan. Nah, kemudian dia masukkan pada dua kotak yang berbeda. Di kotak pertama itu ada 35 helai daun kering dan di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, gambarannya seperti ini. Ini ada 35 dan ini ada 15 daun kering. Nah, kalau semuanya dijumlahkan itu berarti jumlahnya ada 50 daun kering. Tapi kalau kita tukar posisi bagaimana ya? Yang kita jumlahkan yang 15 dulu baru 35. Apakah hasilnya tetap sama? Betul, hasilnya tetap sama, yaitu 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu hanya ada 50 helai daun kering. Jadi kalau yang ini tadi, ini dihitung dulu kotak yang pertama itu isinya 35 ditambah kotak yang kedua isinya 15, maka 50 jumlahnya. Kalau yang ini kotak kedua yang isinya 15 baru ditambahkan ke kotak yang pertama yang isinya 35. Ternyata kalau dijumlahkan hasilnya sama, yaitu 50. Nah, sekarang kita dapat simpulkan bahwa kalau penjumlahan 35 tambah 15 itu ternyata hasilnya sama dengan penjumlahan 15 ditambah 35. Ini dibuktikan dari percobaan yang dilakukan oleh Dayu tadi. Ternyata kalau kotak A ditambah kotak B itu sama dengan kotak B ditambah kotak A. Jadi kesimpulannya, kalau penjumlahan itu dibolak-balik hasilnya akan sama. Maksudnya dibolak-balik adalah angka yang dijumlahkan ini dibalik. Yang 35 kemudian ada di belakang, atau yang tadinya 15 ada di belakang, kalau ditaruh di depan maka dia hasilnya sama, yaitu 50. Jadi 35 tambah 15 sama dengan 15 tambah 35. Ada lagi anak-anak, ini contohnya terdapat anak ayam di dua kandang. Ini kandang A, ini kandang B. Kita hitung kandang A ada berapa ya? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini berarti kandang A ada 6 ini. Kemudian kandang B kita hitung 1, 2, 3, 4. Kandang B ada 4. Berarti kalau dijumlahkan semuanya totalnya ada 10 anak-anak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau kandang B kita hitung dulu baru kita tambahkan ke kandang A. Nah, kandang B itu ada 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan di sini 4. Kemudian kita kandang A kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ternyata kalau ditambahkan jumlahnya juga 10 anak-anak. Jadi sekali lagi 6 tambah 4 itu sama dengan 4 tambah 6. Jadi kalau dibolak-balik angkanya, yang 6 ini ada di belakang atau yang 4 ini ada di depan, itu hasilnya sama, yaitu 10. Jadi 6 tambah 4 sama dengan 4 tambah 6 anak-anak.
Ini namanya adalah sifat komutatif penjumlahan. Sifat komutatif penjumlahan itu maksudnya jika angka yang dijumlahkan itu dibalik urutannya, maka hasil penjumlahannya tetap sama. Nah, ini tadi buktinya contohnya. Jadi kalau urutannya dibalik, yang tadinya 6 ada di belakang, kemudian diarahkan ke depan, atau yang 4 tadinya di belakang, kemudian ditaruh di depan, itu hasilnya akan sama. Anak-anak, itu namanya sifat komutatif penjumlahan. Nah, oke anak-anak, nanti kalau kalian belum jelas tentang sifat komutatif ini bisa mengulangi video pembelajaran ini. Kemudian tugasnya anak-anak, ini tugasnya silahkan diisi titik-titiknya ini. Nah, titik-titiknya ini diisi. Ini misalnya 200 tambah 350 berapa? Itu di tema 1 sudah ada ya, bumbung susun penjumlahan bertingkat. Nah, 350 tambah 200 itu berapa? Nah, nanti kalian di sini bisa menyimpulkan, oh ternyata 200 tambah titik-titik itu sama dengan 350 tambah titik-titik. Ini kalian bisa mengerjakan seperti yang ini ya, seperti yang di bawah ini. Sama persis. Oke anak-anak, itu tugasnya, silahkan nanti dikerjakan di buku tulis kalian, kemudian minta tolong pada orang tua untuk difotokan dan dikirimkan ke Microsoft Teams anak-anak. Itu saja dari Pak Guru, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.